Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak soleh dan solihah semuanya? Mudah-mudahan kalian di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Berjumpa lagi di pembelajaran tematik untuk kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua dengan tema globalisasi. Untuk hari ini kita akan mempelajari muatan mata pelajaran SBDP dan PKN. Baik, mari kita amati gambar berikut ini. Papan reklame banyak ditemukan di pinggir jalan dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Reklame adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian orang atas suatu jenis barang atau jasa dengan membangkitkan minat dan kemampuan seseorang untuk memiliki atau memakai jasa tersebut. Reklame yang baik bukan hanya sekedar menarik perhatian khalayak ramai ataupun umum, tetapi ia harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli atau menguasai barang atau hal yang direklamekan. Reklame memiliki dua jenis berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu reklame komersial dan non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Misalnya mempromosikan warung makan, baju muslim, dan lain-lain. Reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya ajakan untuk hidup sehat, ajakan untuk sholat berjamaah di masjid, larangan merokok, minum minuman keras, dan sebagainya. Reklame dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu reklame audio menggunakan media suara. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Bapak tukang penjual es, ya. Mereka menggunakan suara sambil berkeliling di komplek-komplek perumahan. Yang kedua, reklame visual atau reklame yang menggunakan gambar. Ini yang paling sering kita jumpai, ya. Di pinggir-pinggir jalan banyak sekali reklame yang modelnya reklame visual, ya. Mungkin ini sekitar 90% atau 95% reklame seperti ini modelnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu jenis reklame audiovisual atau reklame yang menggunakan gambar dan suara seperti Videotron. Ya, Videotron ini bisa kita jumpai ketika kita memasuki kota Solo dari arah barat, ya. Tepatnya di Jalan Adi Sumarmo, ya, di perbatasan Solo Colomadu, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rancangan konsep reklame antara lain sebagai berikut. Nah, sekarang ragam jenis reklame antara lain poster, logo, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, embalase, dan etalase. Baik, setelah kita mengenal beberapa macam dari jenis reklame, sekarang coba ayo kita mengamati reklame di bawah ini. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya.
Nah, setelah kalian amati, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Selamat mengerjakan ya. Nah, tadi reklame tujuannya untuk mengiklankan atau untuk memperkenalkan produk. Nah, sekarang produk berarti dihasilkan oleh suatu usaha. Mari kita mengenal jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Di masyarakat terdapat beberapa jenis usaha. Jenis usaha tersebut dapat dibagi menurut lapangan usaha dan kepemilikannya. Nah, adakah di antara orang tuamu yang membuka usaha toko atau warung di rumah? Nah, itu berarti orang tuamu melakukan usaha di bidang perdagangan. Lalu, termasuk usaha di bidang apakah petani, nelayan, dan pengrajin? Simak lebih dahulu penjelasan berikut ini agar kamu dapat mengetahui jenis usaha mereka. Usaha-usaha yang ada di masyarakat menurut lapangan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut. Usaha ekstraktif, usaha pertanian, usaha industri, usaha dagang, usaha jasa. Nah, sekarang setelah kita mempelajari jenis-jenis usaha yang berada di masyarakat, terutama yang berdasarkan lapangan usahanya, mari kita berlatih. Manfaat apa yang kamu rasakan dengan adanya keragaman jenis usaha di masyarakat? Bagaimana caramu menghargai keberagaman usaha di lingkungan sekitarmu? Silahkan untuk dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita untuk tematik hari ini. Kita sudah mempelajari tentang reklame atau periklanan. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha berdasarkan lapangan usahanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi di pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.